Gimana kalau kota masa depan? Nggak lagi berdiri di atas tanah. Bayangin, sebuah kota yang nggak ditopang fondasi beton raksasa di daratan, tapi malah mengapung di atas air. Lengkap dengan rumah, sekolah, pertanian, sampai pembangkit listrik. Ini bukan adegan film fiksi ilmiah. Ini adalah kenyataan yang sedang dibangun sekarang. Di tengah ancaman perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut yang terus memburuk. Konsep kota terapung muncul sebagai salah satu solusi paling radikal dan futuristik. Dunia udah mulai sadar. Banyak kota pesisir, dari Jakarta di Indonesia sampai Miami di Amerika, sedang berada di ujung tanduk. Kalau kita nggak mulai berpikir di luar batas, masa depan kita bisa hanyut secara harfiah. Tapi apakah kota terapung benar-benar bisa jadi jawabannya? Siap-siap dibuat kagum. Karena cerita di balik kota mengambang ini bisa bikin kamu berpikir ulang tentang masa depan manusia. Kita sedang berpacu dengan waktu. Sebelum kota-kota besar tenggelam. Data dari IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change memperingatkan bahwa permukaan laut bisa naik lebih dari 1 meter sebelum akhir abad ini kalau emisi karbon terus tak terkendali. Jakarta sendiri tenggelam 10 cm setiap tahunnya, di mana ini lebih cepat dari kota manapun di dunia. New York, Bangkok, Lagos, Dhaka, semuanya menghadapi resiko serupa. Infrastruktur mahal yang dibangun selama ratusan tahun bisa hilang dalam hitungan dekade. Inilah alasan kenapa para ilmuwan, arsitek, dan insinyur mulai memikirkan sesuatu yang ekstrim. Membangun kota yang bisa terapung, bukan untuk lari dari masalah, tapi untuk beradaptasi dengan masa depan. Kota ini bukan cuma ngambang, tapi juga bisa hidup sendiri. Floating City modern dirancang buat jadi mandiri secara energi, air, dan pangan. Listriknya pakai tenaga surya dan turbin angin. Air bersihnya diproses dari laut lewat desalinasi. Makanannya ditanam langsung di taman hidroponik terapung. Salah satu contoh paling ambisius adalah proyek Oceanics Busan di Korea Selatan yang didukung oleh UN Habitat. Kota ini punya zona hunian, penelitian, dan komersial, yang semuanya terapung dan saling terhubung. Desainnya juga fleksibel dan modular, bisa dipindah atau diperluas sesuai kebutuhan. Kota ini bukan sekedar tempat tinggal, tapi model hidup baru yang berdampingan dengan laut dan bukan melawannya. Teknologi canggih belum tentu cocok untuk semua perairan. Walau terdengar ideal, kota terapung bukan tanpa kendala. Salah satu tantangan utamanya adalah biaya. Pembuatan satu unit saja bisa mencapai ratusan juta dolar. Belum lagi tentang isu hukum internasional. Siapa yang berwenang mengatur kota di laut? Apakah mereka bagian dari negara? Atau entitas baru yang berdiri sendiri? Lalu ada juga tantangan teknis seperti stabilitas struktur saat badai besar atau tsunami. Laut itu lingkungan yang keras dan penuh tekanan secara harfiah. Belum tentu semua teknologi bisa bertahan jangka panjang. Dan jangan lupakan resistensi budaya. Banyak orang belum siap tinggal di tempat yang nggak punya tanah. Beberapa kota terapung sudah eksis sekarang. Oceanics Busan jadi proyek percontohan pertama yang sedang dibangun dan ditargetkan selesai pada ke-2030. Di Belanda, ada rumah-rumah apung dan desa terapung di Amsterdam yang bernama Schoonschip dan sudah dihuni sejak ke-2018. Maladewa, salah satu negara yang paling terancam tenggelam, juga sedang membangun Maldives Floating City. Kompleks hunian terapung seluas 200 hektar yang ramah lingkungan. Ini bukan prototipe kecil atau utopia semu. Ini nyata dan sedang berjalan. Dunia sedang menyaksikan awal dari era baru arsitektur dan perencanaan kota. Dan Indonesia sudah mulai banyak diskusi soal konsep serupa di Jakarta dan Kalimantan. Di masa depan, kota mengambang bisa jadi hal biasa. Kalau tren ini terus berkembang, kota terapung bisa jadi hal mainstream di tahun 2050. Terutama untuk negara-negara kepulauan seperti Indonesia dan kawasan urban padat yang kehabisan lahan. Bahkan beberapa perancang kota sudah membayangkan negara terapung adalah sebuah komunitas mandiri di tengah laut, lengkap dengan pemerintahan, sekolah, rumah sakit, dan sistem sosialnya sendiri. Teknologi seperti AI, energi terbarukan, dan material biocompatible akan membuat kota ini makin efisien. Kita sedang menyaksikan lahirnya cara hidup baru yang bisa menyelamatkan jutaan nyawa di masa depan. Bukan melawan air, tapi berdamai dengannya.
Kita nggak bisa lagi pura-pura aman dari perubahan iklim. Dunia berubah lebih cepat dari yang kita kira. Kalau dulu kita berlomba membangun pencakar langit, sekarang kita mulai membangun kota yang bisa mengambang. Kota terapung bukan cuma solusi teknik, tapi simbol adaptasi manusia menghadapi krisis iklim global. Mungkin sekarang terdengar asing, tapi 20 tahun lagi, bisa jadi ini hanya satu-satunya pilihan. Jadi pertanyaannya bukan lagi tentang apa kita mau tinggal di kota terapung, tapi lebih kepada apa kita bisa bertahan tanpa itu. Masa depan bukan soal bertahan di daratan, tapi bagaimana kita bisa hidup meski harus terapung. Gimana menurut kamu? Kota terapung ini solusi jenius atau pertanda kalau kita udah kelewat parah merusak bumi? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kalau kamu ngerasa konsep ini keren dan bikin penasaran, langsung tekan like-nya dan subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan cerita tentang fakta dunia, proyek gila, dan teknologi masa depan yang mungkin jadi kenyataan. Gas terus yuk, bongkar sisi lain dunia bareng kita. Sampai ketemu di video berikutnya.